Halo semuanya, saya akan membahas hari ini tentang salah satu teks kitab suci yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat ke-19 dan saya beri judul tentang bersalin. Seperti apa bahasa Yunaninya kita perhatikan. Di situ Rasul Paulus menuliskan teknia mu uspalin hodino akri hu morphote Christoph and humin, yang artinya kalau diterjemahkan secara literal, tekniamu anak-anak yang kecil, uspalin odino, demi kamu, aku berusaha keras melahirkan lagi. Akriku morphote Christos and humi, sampai Kristus dibentuk di dalam kamu. Nah, terjemahan dari LAI atau terjemahan baru mengatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Atau, anak-anakku yang kecil, demi kamu, aku berusaha keras melahirkan lagi, sampai Kristus dibentuk di dalam kamu. Nah, berdasarkan terjemahan ini, kita akan mencoba melihat teks tersebut, karena teks ini bukan hanya sekedar terjemahan atau bahasa yang kita pahami, tetapi ini adalah mengandung sebuah roh atau jiwa di dalam teks itu. Karena inilah apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus ketika dia melayani sebagai rasul kepada gereja di Galatia. Nah, saudara-saudara, tentu apa yang ditulis Rasul Paulus untuk Galatia itu adalah juga apa yang ditulis untuk kita. Karena baik di Galatia maupun kita pada konteks kehidupan sekarang dan sepanjang sejarah gereja, kita semua adalah satu gereja yang esa, gereja yang satu, yang kudus, yang apostolik. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teks ini atau kitab suci ini adalah karya Roh Kudus yang memang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, waktu kita membaca teks ini, Galatia 4 ayat 19 ini, kita akan mencoba menemukan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus kepada kita, sehingga kita menjadi satu iman yang sama dengan jemaat atau gereja di Galatia. Itu penting sekali, sehingga apa yang Paulus ajarkan kepada gereja di Galatia itu sama dengan yang kita tangkap, yang kita pelajari sekarang ini. Sehingga baik di gereja di Galatia maupun dengan kita yang sudah terpisah ribuan 2000 tahun, kita tetap mempunyai pengajaran yang sama, iman yang sama, tujuan hidup yang sama, dan keselamatan yang sama di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya rindu hari ini membagikan apa yang menjadi ajaran dari gereja kepada kita semua. Oleh sebab itu kita akan lihat teks ini sebagai level pertama atau layer meaning yang pertama, di mana ada dua poin penting atau historianya. Yang pertama adalah Rasul Paulus di sini hendak mengatakan, ya, maka dia memakai bahasa sakit melahirkan atau bersalin lagi sampai Kristus menjadi terbentuk di dalam gereja Galatia. Itu historia yang pertama atau literal meaning yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus melakukan itu semua untuk jemaat Galatia. Jadi ada dua historia yang penting di sini yang kita mau dalami. Yang pertama, Rasul Paulus berusaha keras atau sakit melahirkan, bersalin lagi sampai Kristus menjadi terbentuk di dalam gereja Galatia. Yang kedua, Rasul Paulus melakukan itu semua demi gereja Galatia. Nah, kita lihat dari dua poin ini kita mendapatkan spiritual meaning. Yang pertama, di sini tentu setiap orang percaya jelas sedang bersalin, ya. Setiap orang percaya atau orang beriman itu sedang bersalin. Artinya dia membentuk Kristus sampai sempurna di dalam rahimnya dan siap untuk dilahirkan di dalam dirinya. Nah, ini adalah satu ilustrasi yang Rasul Paulus pakai, bahwa kehidupan orang percaya atau kehidupan kita secara spiritual di dalam Kristus itu seperti sedang dibentuk sampai janin itu sempurna,
dan siap dilahirkan. Ada janin yang terus terbentuk, ya, calon bayi yang terus terbentuk atau bertumbuh di dalam rahim kita, sehingga pada tepat waktunya siap dilahirkan. Nah, janin itulah Kristus yang terus dibentuk menjadi sempurna di dalam rahim. Nah, rahim itulah hati kita. Janin itulah Kristus. Sehingga Kristus itu harus dibentuk sedemikian rupa di dalam hati kita. Sehingga di sini bahasa Inggris dikatakan porotote, Kristus. Ya, jadi Kristus yang dibentuk di dalam hati kita. Jadi di dalam proses kehamilan sampai melahirkan ada perjuangan atau kerja keras yang harus kita kerjakan. Nah, Kristus yang dibentuk di dalam hati kita itu artinya ini adalah kayak semacam proses kita melahirkan, yaitu ada usaha atau kerja keras yang harus kita kerjakan. Sama seperti seorang ibu atau perempuan yang mengandung, dia harus bekerja keras ya untuk membentuk bayi yang ada di dalam rahimnya sehingga itu terbentuk sempurna dan pada saatnya nanti akan dilahirkan. Kerja keras itulah, perjuangan itulah yang disebut sebagai askesis atau disiplin rohani atau latihan rohani. Dan Rasul Paulus melakukan hal tersebut, ya, askesis itu demi gereja. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 15, di situ Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, jadi saudara-saudara, Paulus di sini menjadi seperti seorang bapak atau dalam pengertian menjadi seperti orang tua, ibu yang sedang mengandung atau yang sedang hamil, sedang bersalin, artinya sakit melahirkan jemaat Galatia. Ya, itulah askesis yang Paulus kerjakan. Ketika dia mengandung, itulah dia tuh sedang membentuk Kristus. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sedang mengandung, kita sedang hamil atau bersalin, di mana bayinya, janinnya adalah Kristus. Sehingga jemaat Galatia itu bisa memanggil Paulus itu seperti bapak atau seorang ibu, seperti yang dia saksikan di dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Dan ini memang benar, bahwa kita jemaat Galatia dilahirkan dari rahim Paulus, atau gereja-gereja seperti Korintus, Roma, itu adalah rahim, lahir dari rahimnya Paulus. Berarti dia menjadi orang tua atau ibu secara spiritual untuk gereja-gerejanya. Nah, kita juga lahir dari seorang ibu secara fisik. Secara spiritual kita juga lahir dari gereja. Karena gereja itu menjadi ibu kita. Nah, gereja siapa? Tentu adalah kumpulan orang-orang yang seperti Rasul Paulus memberitakan Injil, yang mendidik kita, yang membaptis kita, yang merawat, menggembalakan kita. Apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya sedang merawat janin itu, melakukan askesis itu, sehingga siap dilahirkan secara baru. Nah, begitu juga dengan kita adalah produk atau lahir baru dari gereja kita. Nah, gereja itu orang-orang percaya yang tadi melakukan askesis, yang sedang membentuk janin bersama dengan Roh Kudus. Sehingga waktu kita lahir dari gereja, orang-orang percaya dalam gereja membaptis kita dengan air. Itu secara gerejawi, ya. Lalu secara Roh Kudus mencurahkan anugerahnya ke dalam hati kita, sehingga hati kita itu mulai lagi mengandung janinnya Kristus. Jadi waktu kita lahir dari gereja, kita mewarisi janinnya Kristus. Nah, janinnya itulah yang harus kita rawat. Orang percaya yang lahir baru ini yang harus merawat janin itu di dalam
rahimnya atau di dalam hatinya. Sehingga janin itu semakin lama dalam bertambahnya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, bertambahnya berbagai macam persoalan hidup, penderitaan, kesusahan, dan segala macam yang kita kerjakan, itu akhirnya janin itu makin lama makin terbentuk menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Itulah askesis yang mesti kita kerjakan. Nah, itu semua langkah awalnya apa? Kita dilahirkan dari air, yaitu melalui gereja, dan roh, yaitu melalui Roh Kudus. Dan kemudian kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi miliknya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu menjadi seperti roh energi Allah yang terus memberi makan terhadap janin di dalam hati kita itu, yaitu Kristus di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa lepas dari gereja yang menjadi ibu kita, dan juga Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, memberi kita pertumbuhan, memberi kita energi untuk terus mengerjakan janin itu, merawat janin itu. Jadi kita bisa lihat gambaran di sini dari Rasul Paulus, dia memperhatikan dirinya seperti seorang ibu yang merawat janinnya, seperti demikian dia merawat jemaatnya. Dia merawat jemaat atau gereja, orang-orang percaya yang lahir baru, seperti di Galatia. Sampai kapan? Sampai rupa Kristus. Kristus itu menjadi nyata di dalam diri mereka. Nah, begitu juga, begitu kita lahir baru dari air dan roh dalam gereja, kudus, kita tidak bisa lepas dari orang tua kita. Sama seperti bayi yang baru lahir itu, dia membutuhkan orang tuanya, perlu dirawat, diberi pakaian, diberi makanan, diberi kehangatan, diberi kasih sayang, dan sebagainya. Nah, kita yang lahir dari gereja dan Roh Kudus, seperti Galatia yang lahir dari rahimnya Paulus, Paulus terus merawat mereka. Sampai kapan? Sampai rupa Kristus, atau Kristus itu menjadi nyata di dalam diri mereka. Nah, begitu juga kita nggak bisa terlepas dari gereja, penggembalaan gereja, perawatan gereja, pengajaran gereja, penggembalaan gereja, dan pastoral gereja. Dan itu semua kita butuhkan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita kesulitan untuk berkumpul atau beribadah bersama di dalam gedung gereja, tetapi ada gereja yang tidak bisa hanya diukur dalam satu ruangan atau gedung atau tempat atau waktu, tetapi ini adalah gereja yang bekerja secara spiritual, secara roh, yang terus akan menguatkan kita. Nah, saudara-saudara, intinya adalah kita lahir dari gereja dan Roh Kudus, bersama dengan mereka, gereja dan Roh Kudus, bersama dengan orang-orang percaya, pendeta, ataupun romo, imam, itulah yang menolong kita untuk terus bertumbuh sampai Kristus itu terbentuk sempurna, menjadi nyata di dalam hati kita. Nah, itulah yang disebut dengan pengilahian atau menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, Kristus itu akan menjadi nyata di dalam hati kita. Itulah di mana Rasul Paulus menjelaskan sampai kita mencapai satu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ukurannya Kristus. Artinya, janin itu harus matang sampai siap dilahirkan. Nah, begitu itu matang, siap dilahirkan, maka itulah disebut Rasul Paulus itu mencapai kedewasaan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, saudara, inilah askesis yang kita mesti kerjakan ketika kita sudah lahir baru, lahir dari air dan roh tadi, sampai kita mencapai satu kesatuan iman yang sama, baik yang di Galatia, yang ribuan tahun yang lalu, maupun sampai sekarang dan akan datang. Dan konkretnya adalah hidup kita itu jelas, terarah, terukur, ya sama seperti bayi, itu lebih kurang 9 bulan, siap dilahirkan. Nah, begitu juga dengan iman kita,
hidup kita terarah, terukur sampai kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan, yaitu sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kita misalnya kita bisa baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, itu artinya apa? Melalui pengajaran dari para rasul, dari mengajarkan kepada kita yang sudah memberikan kita warisan benih, yaitu janin tadi, itu harus diberi pertumbuhan supaya kita itu memperoleh Kristus, supaya mencapai kedewasaan yang penuh. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, benih ilahi itu telah ada di dalam diri kita, dan benih itulah yang harus terus diberi pertumbuhan. Nah, ini penting sekali saudara-saudara, kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang sedang bersalin atau sedang mengandung untuk melahirkan, membentuk janin itu menjadi serupa dengan Kristus. Kita lihat misalnya ada salah satu ikon menarik ya yang disebut dengan ikon panda atau Platyptera. Ini adalah satu ikon tentang di mana Maria mengandung bayi Yesus, atau yang kita sering sebut sebagai ikon Platyptera ini. Ini sebetulnya berdasarkan nubuat dari Nabi Yesaya, diambil dalam Nabi Yesaya, dikatakan, oleh karena itu Allah sendiri Anda sebuah tanda. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan akan memanggilnya Immanuel. Ini adalah satu ikon di mana mengajarkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk mengenakan Kristus, untuk memungkinkan Yesus dilahirkan di dalam kita, sebagaimana Yesus itu dilahirkan oleh Theotokos. Ya, jadi sekali lagi, gambar ikon seperti ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita itu adalah bagaimana benih ilahi atau janin yang ada di dalam rahim, di dalam hati kita itu bisa dilahirkan di dalam kita. Seperti yang dikerjakan oleh Rasul Paulus tadi. Jadi saudara, kehidupan orang beriman itu ibaratkan oleh Rasul Paulus seperti seorang perempuan yang sedang mengandung atau hamil. Nah, ini sama seperti yang dialami oleh Bunda Maria atau Theotokos. Dia mengandung firman Allah di dalam rahimnya untuk melahirkan Kristus. Nah, kita juga mengandung firman Allah yang berinkarnasi itu ke dalam hati kita. Tadi waktu kita dibaptis di dalam air, kemudian dicurahkan oleh Roh Kudus anugerah Allah itu, nah itu adalah firman Allah yang lahir di dalam hati kita. Itu adalah janin Kristus yang lahir di dalam hati kita, supaya kita semua bisa dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya janin itu menjadi serupa dengan Kristus yang pada waktunya nanti akan dilahirkan. Oleh sebab itu, proses kehamilan sampai bersalin adalah proses perjuangan spiritual untuk membentuk rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Nah, ini adalah satu gambaran ikon Platyptera mengajarkan inilah tujuan hidup kita, bahwa di setiap Theotokos mengandung bayi Yesus, ya, kita juga sama mengandung janin atau benih ilahi atau bayi Yesus itu supaya siap dilahirkan di dalam diri kita. Kemudian lukisan atau ikon Platyptera ini juga mengingatkan kita bahwa dia yang lebih luas daripada surga karena dia melahirkan manusia ilahi. Paulus mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini mengingatkan tujuan utama orang percaya dalam untuk mengenakan Kristus. Dan Maria sebagai Theotokos ini adalah satu contoh, satu prototipe bagi kita semua. Dia adalah yang pertama di antara kita manusia yang menyambut Kristus ke dalam hati dan rahimnya.
Dia menghiasi dinding depan gereja karena dia adalah alat di mana Roh Kudus berperan dalam inkarnasi. Dia berdiri di sana di dinding depan untuk mengingatkan kita bahwa tujuan hidup adalah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, untuk memungkinkannya dilahirkan di dalam hati kita, sehingga kita juga seperti Maria, dapat menjadi pembawa Tuhan, seperti perkataan Rasul Paulus, bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan yang sekarang aku jalani dalam daging adalah hidup yang dengan iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan memberikan dirinya bagi aku. Dan Theotokos ini adalah satu personifikasi dari kesucian manusia. Nah, kita semua mau meneladani Maria, di mana dia membawa Kristus di dalam hati, di dalam rahimnya. Begitu juga dengan kita. Kita sedang mengandung Kristus, kita sedang mengenakan Kristus, kita sedang membentuk Kristus itu sampai semakin rupa. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, Galatia 4:19, sampai rupa Kristus dibentuk nyata di dalam kamu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh church fathers atau para bapak gereja. Misalnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Agustinus, ya. Agustinus mengatakan sama seperti yang tadi saya katakan bahwa kita dikatakan yang sedang mengandung Kristus. Ini artinya apa? Kita sedang berjuang, labors, ya, sekali lagi menghadapi berbagai macam godaan yang bisa menghambat pertumbuhan bayi itu. Ya, ini dalam Galatia ini berarti seperti ajaran-ajaran yang tidak, ya, ataupun guru-guru palsu yang ingin menggugurkan iman kita atau menggugurkan bayi tersebut. Nah, hati-hati karena kita sedang mengandung, berarti ada banyak pantang atau ada banyak hal yang kita mesti jaga jangan sampai kita mengalami yang namanya keguguran. Oleh sebab itu kita perlu labor, kita perlu bersanding kepada gereja dan Roh Kudus anugerahnya sehingga kita tidak mengalami keguguran iman. Kemudian kita lihat juga Cyril dari Alexandria mengajarkan bahwa Kristus dibentuk di dalam kamu. Ini tidak lain adalah kamu mempunyai iman yang teguh dan itu adalah jalannya Injil. Dia katakan, kamu punya irreproachable faith and the way of the gospel. Itulah artinya Christ is formed in you. Kristus dibentuk di dalam kamu. Kemudian Jerome, Bapak Gereja Jerome menyatakan bahwa ini kehidupan kita itu seperti seorang wanita yang sedang mengandung, ya, membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan, tidak boleh jatuh ataupun apa, sehingga kita bisa mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Nature is something to be not ashamed. Kita tidak perlu malu dengan namanya mengandung itu, tetapi justru refer, takut. Just as the seed, sama seperti benih yang belum terbentuk ketika pertama kali masuk ke dalam rahim ibunya. Tetapi itu lama-lama akan terbentuk, ya, sampai walaupun ada berbagai macam kesulitan, tetapi nanti akan lahir gitu. Tapi itu bisa mengalami mati jika tidak diberi makan, tidak ada nourishment. Sama seperti kalau kita mengandung bayi, lalu ibu itu tidak pernah memberikan makan, nutrisi, maka tentu akan mengalami bahaya atau bayi itu tidak akan bertumbuh. Nah, begitu juga dengan benih dari Kristus itu yang jatuh ke dalam jiwa atau hati kita dan itu lama-lama akan terus bertumbuh. Sama seperti Yesus mengajarkan firman yang dia tabur itu adalah benih yang bisa jatuh ke dalam berbagai macam tanah. Nah, tanah yang subur itulah hati kita yang mengandung yang terbuka, yang mengandung anugerah itu, sehingga tanah itu menjadi subur, anugerah itu menyuburkan, begitu benih firman Allah itu jatuh akan bertumbuh. Nah, bagaimana kita mengandung seperti seorang ibu, tapi juga di dalam labor atau di dalam usaha keras kita, ya, sehingga kita tidak bisa pasif, tetapi kita harus askesis, bekerja, berjuang
bagaimana memberi nutrisi, merawat, menjaga benih itu supaya diberi oleh anugerah dan supaya dia bertumbuh dan bisa berbuah atau menjadi semakin nyata. Waktu benih itu masih kecil, kita tanam, kita tidak tahu seperti mungkin tanaman apa, kita nggak tahu. Tapi ketika dia bisa bertumbuh, kita mulai tahu, oh ini ternyata tanaman pepaya atau tanaman apa. Nah, apalagi berbuah. Jadi kita semakin sempurna. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, itulah bagaimana kita tuh bisa lead the infant, yaitu bayi tadi, nourishment tadi, sampai full maturity of Christ. Jadi kita mesti bagaimana membawa infant itu, bayi tadi, kemudian dengan usaha bertekun, memberi makan, belajar, dan sampai akhirnya itu bertumbuh sempurna menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Kemudian yang terakhir dari saya tentang dari Chrysostom, dia mengatakan bahwa sampai Kristus menjadi terbentuk di dalam kamu. Ini adalah satu paternal tendency. Jadi hidup kita itu seperti kita itu adalah seperti orang tua. Kita harus bisa merawat bayi yang ada di dalam diri kita. Ya, kita adalah paternal tenderness. Kita harus punya paternal tenderness. Nah, sama seperti kita mempunyai anak, kita menjadi orang tua. Bagaimana kita merawat anak kita? Bagaimana kita mendidik dia? Nah, sama seperti bagaimana kita merawat dan mendidik bayi yang ada di dalam diri kita. Dia katakan kita mesti hati-hati jangan sampai abortion atau monster itu meniadakan, ya, merampas atau iblis itu. Lalu kita ketika kita inflict wound atau terluka, ya, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, kita harus mencari wise physician, seorang tabib yang bijaksana, ya, yaitu Kristus itu sendiri, itu di dalam gerejanya, dan kita harus bersandung di dalam gerejanya, dan kita bagaimana kita itu bisa punya perawatan, ya. Nah, ini kita membutuhkan paternal tenderness, ya. Jadi kepedulian terhadap diri kita sebagai orang tua, paternal tenderness. Nah, saudara, apa aplikasi kita bisa kerjakan ketika firman Tuhan itu spiritual meaning adalah kita sedang mengandung Kristus sampai Kristus itu bisa menjadi nyata. Apa yang kita mesti kita kerjakan? Tentu tidak lain adalah bagaimana secara personal di dalam hati kita menyadari bahwa ada janin, ada benih Kristus, ada bayi Kristus dalam diri kita yang harus kita rawat sampai itu terbentuk dengan sempurna. Nah, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus juga. Aku mengenakan Kristus. Nah, itu adalah semua personal yang kita mesti renungkan setiap hari di dalam hati ini, di dalam jiwa ini. And then, setelah direnungkan dalam hati, kita mesti walking out. Kita mesti obedience, menaati apa yang kita kerjakan, apa yang kita sudah renungkan. Itulah askesis tadi, supaya semakin terbentuk. Misalnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, tentu kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, dalam 1 Korintus 4 ayat 16, ya, menegur kita sebagai anak-anakku yang kukasih. Jadi kita masih ditegur oleh firman Allah, jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kita terus bersandar kepada Roh Kudus dan gerejanya. Nah, itulah hal-hal yang terus memberikan nutrisi kepada kita. Kita harus punya sense of paternal tenderness. Sense bahwa kita sebagai orang tua yang sedang merawat janin atau bayi di dalam hati atau rahim ini. Nah, itu yang kita perlu kerjakan
punya paternal tenderness, tidak berbuat dosa, dan mau ditegur oleh firman Allah, sehingga kita bisa mencapai satu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya kira ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat kita mengerjakan, menumbuhkan the seed of Christ ini di dalam hati kita, benih ilahi ini, sampai bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada saatnya nanti kita siap dilahirkan. Thank you semuanya. God bless us.